Mas pernah nggak sih ribut mungkin sama Satpol PP atau sama polisi karena kan waktu itu kan sempat ya Mas tidak boleh sama sekali ada berkegiatan di luar gitu. Mm-mm. Itu pernah nggak sih Mas diganggu atau misalnya terlalu terlalu menutupi Ya, jalan atau bagaimana? Itu pernah nggak ya Mas ribut sama mereka itu? pernah. Kenapa tuh Mas? Karena menurut salah satu instansi ini ada laporan yang mengatakan kita mengganggu ketertiban di jalan gitu loh. Sementara kita tanyain laporannya dari mana. Mhm. Tapi dari itu kita ngambil sisi positifnya aja. Kita perlu menertibkan diri. Kita bangun lagi gentleman kita hidupkan, termasuk tambahan lagi motret hanya di bahu jalan. Oke. Yang ada batas garis putih antara trotoar dan garis putih yang ada di Mm-mm. aspal. Tidak boleh melebihin itu. Itu salah satunya itu. Oh. Termasuk juga kita sarankan teman-teman yang berada di kawasan CFD, Sudirman, Tamrin tidak menggunakan name tag. Kalau menggunakan name tag, mereka akan dianggap sebagai kegiatan bisnis. Oh, oke oke oke. Kayak gitu. Dan Oke. tidak memotret di tengah jalan. Hmm. Kadang-kadang kan orang saking giatnya motret di tengah jalan, mereka Ya, lupa bahwa itu bahaya, traffic. betul. Kayak gitu. Oke. Walaupun saat CFD kan kita ganggu traffic orang sepeda, kita Mhm. ganggu traffic lari. Betul. Intinya kita nggak mau ganggu semua pihak. Kita nggak Mhm. mau ganggu aturan, kita nggak mau melanggar aturan, kita nggak mau ganggu sport entusias yang melakukan aktivitas dan sebagaimana macam. Oke. Mas, fotografer di Jembatan Kuningan nggak cuma satu dua orang, itu ada banyak banget. Mungkin bisa dibilang 10 sampai 15 orang pernah kali baris di situ. 22 yang paling banyak. Wah, sampai 22. Pernah nggak sih Mas, saking banyaknya teman-teman yang ada di situ sehingga membuat sepi sepi orderan mungkin atau mungkin sampai sama sekali nggak terjual fotonya. Bisa jadi ya, tapi yang kita lakukan adalah gimana caranya semua orang yang duduk di situ Mhm. saat pulang itu bisa bawa uang buat keluarganya. Oke, biasanya gimana tuh Mas ngakalinnya? Ngakalinya penjual misalnya saya nih Mhm. penjualan udah cukup, Mhm. pembelian akan saya arahkan ke mereka yang penjualannya nggak cukup. Makanya kadang kalau kalau kita nongkrong gitu kita Mhm. ngomong gimana penghasilan ini apa Mhm. gimana gini apa yang perlu diperbaikin apa yang bisa dibantu itu pentingnya nongkrong itu kayak gitu. Oke. Mm-mm. Tapi kalau mereka misalnya nih saya lari di Jembatan Kuningan. Saya taunya Mas Cahyo, terus Mm-mm. kemudian Mas Cahyo mungkin oper ke tadi Mas Pelari Kece. Terus Mm-mm. tiba-tiba di Mas Pelari Kece, ya saya nggak punya fotonya Mbak Yunike. Terus gimana dong Mas? Gue punya pakai aja. Oh, bahkan saling oper foto Mas. Oh, oke oke. Berarti benar-benar rasa kekeluargaannya sangat tinggi ya Mas ya, untuk saling bantu gitu. Oke, kalau misalnya ketika pandemi itu banyaklah pasti Mas yang keluarga mungkin terkena juga efeknya. Kemudian dari fotografer-fotografer teman-teman Mas juga pernah nggak sih Mas ada yang terkena COVID itu sendiri? Terus Ad- bagaimana dari ada. teman-teman? Nah kebetulan kita ada iuran iuran Oke. mingguan dulu waktu awalnya iuran bulanan. Mhm. Terus kemudian iuran mingguan. Iuran mingguan itu 50.000. 50.000 itu untuk apa iurannya? Yang pertama untuk bayar admin Dalkot Loopgrafer. Oh, Adminnya juga salah satu dari teman-teman juga. teman-teman masih Oke. teman-teman yang masih muda gitu ya Mhm. karena kita yang tua-tua ini kan pada gaptek semua. Jadi teman-teman yang muda-muda ini yang pegang. Oke. Nah, itu dia mendapatkan honor tertentu dari iuran itu. Sisanya di mana? Sisanya ada di kas. Hmm. Kasnya siapa yang pegang? Mhm. Ya si anak muda. Oh, Karena oke. orang tua-tua ini nggak mau ribet masalah perduitan Iya iya gitu. iya iya iya. Tapi oleh salah satu dari kita Mhm. yang pernah menjadi HR manager sama finance manager dibikinin modul. Jadi salah satu dari Oh. anak fotografer itu Kang Mhm. Foto biasa itu mantan finance and HR manager. Oh, Dia bikinin wow. modul pelaporan, Mhm. pelaporan keuangan, pelaporan keluar maupun pelaporan Masuk. masuk. Jadi semuanya jelas ya Mas, Semuanya transparan. jelas. Nah,
Sisa uangnya ini dipakai untuk apa? Salah satunya untuk itu, Hmm. santunan bagi anggota dalkotnografer yang sedang kena musibah, baik itu dia sendiri maupun keluarganya. Nggak terhitung dari kita yang kena COVID kok, termasuk ada yang kena ketika di Bali gitu loh. Orang Bali atau gimana Enggak, mas? dia pas lagi pergi ke Bali nggak bisa balik ke Jakarta kena COVID gitu. Nah, santunan terhadap korban itu cukup besar, antara 3 sampai 8 juta per orang. Oke. Kayak gitu. Nah, duitnya yang lainnya lagi di mana? Ya, itu karena kita mengantisipasi situasi normal ini muncul. Nah, salah satu hal yang kita lakukan dengan duit itu digunakan untuk pelatihan. Oke. Satu pelatihan itu biasanya diberikan dana 5 juta yang dikelola oleh mereka yang ditugasi menjadi koordinator pelatihan. Oke. Jadi kita pelatihan ini fungsinya apa? Meningkatkan fotografi skill teman-teman untuk menghadapi situasi normal. Karena pada dasarnya kita lahir dari basic fotografi yang berbeda. Betul. Jadi dilengkapin, ada misalnya basic lighting studio, terus kemudian food fotografi, produk fotografi, portrait fotografi dan sebagainya. Nah kan masih ada duitnya ya. Tetap misalnya kita bikin acara kayak halal bihalal apa dan sebagainya, mana macamnya, atau saat pelatihan itu door prize-nya itu biasanya hadiah dari uang kas itu. dari uang kas tersebut. Hadiah-hadiahnya biasanya adalah keperluan yang bisa mendukung mendukung kemampuan fotografi mereka. Oke. Gitu. Mas, pelatihannya itu rutin di setiap bulan atau bagaimana? Pada saat menjelang dicabut sebagai endemik itu, waktu itu kita 1 bulan berturut-turut tiap 2 minggu kalau nggak salah itu. Oke. Tiap 2 minggu sekali ada pelatihan. Itu biasanya pelatihannya ya langsung di jalan atau enggak, sewa kalau tempat pas gitu ya? di studio kita sewa studio gitu. Kalau food fotografi kita ada tempat gitu di rumah teman, kebetulan dia ini food styling, tempat rumahnya luas, kita gunakan tempatnya di situ. Sekalian ada yang masakin, ada yang stylingin dan sebagainya, kayak begitu. Jadi memang benar-benar belajar ya mas, nggak belajar ngasal-ngasal, memang karena untuk menambahkan skill dari teman-teman semua ya. Oke, seru banget. Nah mas, kita dari tadi udah ngobrolin yang seru-seru, kita mau tanya dong mas, tantangan atau kesulitan-kesulitan apa aja sih mas yang mas hadapi selama ngesot di jalanan ini? Kalau ngesot di jalanan kesulitan kalau bagi saya pribadi ya, bangun pagi. Karena pada saat jalanan ini sedang jaya-jayanya, itu paling enggak kan kita 4:30 udah harus bangun gitu. Jam 5 udah harus merapat ke lokasi. Kalau misalnya pas bulan-bulannya itu cuaca sedang gelap di bawah jam 6, kan harus setting lighting, karena kan kita kadang bawa lighting di jalanan supaya foto kita bisa lebih bagus, hasilnya keluar dari mainstream yang ada di pasaran gitu dan sebagainya kayak gitu. Itu salah satu hal yang paling susah bagi saya gitu. Si bangun pagi. Tapi kalau masalah yang lainnya sih nggak ada masalah sih kalau yang lainnya. Oke, mas, kan tadi mas cerita ya mas bawa lighting gitu, berarti mas akan nyetingin lightingnya di jalanan gitu mas? Iya. Jika teman-teman yang lain ada yang bawa lighting juga, atau misalnya ada yang mau pinjam lighting dari mas, itu nggak ada masalah juga mas? Nggak masalah. Selama saya ada persediaannya nggak masalah. Oke. Benar-benar saling membantu ya teman-teman satu sama lain waktu pandemi ini. Mas, aku mau tahu biasanya kalau misalnya lagi foto di jalanan gitu, pakai kamera apa sih mas? Sama lensanya biasanya yang dipakai itu lensa berapa? Iya, kalau foto spot itu kan kecenderungannya kita lensa dengan diafragma besar ya. Jadi lensa-lensa yang misalnya diafragma 2,8, 70-200 itu salah satu lensa ideal dengan autofocus tracking system yang cepat, itu sangat ideal gitu. Saya juga pakai lensa 300 mili fix 2,8.
kenapa saya akhirnya pakai 300 mili, karena yang lainnya pada pakai 70-200, saya ingin keluar dari mainstream. Saya Oke, pakai oke, 300 oke. mili f2,8 sehingga saya mendapatkan framing yang berbeda. Kalau mau cari foto 70-200 yang dari framing 70-200, mungkin bisa cari dari 10 fotografer lainnya gitu loh. Tapi kalau yang cari yang dari foto framing 300 mili, 300. dia hanya bisa cari dari 2 fotografer Yaitu Mas Cahyo. dan pelari kece. Walah. Kayaknya nempel nih, duo maut nih, berdua kemana-mana. Ya memang karena dari awal jauh sebelum pandemi memang kita biasa menjadi pasangan hidup. Oke, Mas. Aku juga pengen tahu dong, kepo nih. Tapi agak sensitif nih. Mm-mm. Lebih enak buat jadi fotografer jalanan atau sebagai pekerjaan tetap waktu dulu, Mas? Duitnya lebih enak mana? Dari fleksibilitas lebih enak jadi freelance ya. Ya. Dalam hal ini fotografer jalanan gitu. Kita bisa mengatur sendiri bagaimana kita mau bekerja gitu. Kalau kita bekerja di kantor kan waktu kita diatur oleh aturan kantor. Betul. Gitu. Pendapatan saya milih jadi fotografer jalanan. Saya milih jadi fotografer Berarti jalanan. oke banget nih. Sebentar, saya hitung dulu. Wah, berarti tapi menurun gak sih Mas, kan sekarang ini udah bukan pandemi ya, kita udah bisa Yes. bilang ini tuh endemik. Terus bahkan sekarang masker itu udah nggak diperlukan lagi deh kayaknya di tempat umum. Gimana Kecuali pendapat? KRL. Betul, kalau kendaraan umum. Tapi saya juga males KRL. Mas pakai Kalau di masker Transjakarta depan-depanan. dari menurun atau tidak gitu. Tapi jauh sebelum pandemi ini berakhir, kita udah mewanti teman-teman yang ada di jalanan, persiapkan diri menghadapi situasi normal. Oke. Waktu itu kita kan mulai sekitar di Jembatan Kuningan itu Agustus akhir September awal tahun 2020. Yes. Setelah akhir tahun kita memperingatkan teman-teman, nanti setelah ini puasa, oh ternyata masih oke. Itu sampai kemudian sekarang muncul jauh lebih banyak fotografer. Kita udah memperingatkan teman-teman, hadapin situasi normal. Caranya apa? Tidak hanya fokus jualan foto, tapi juga melakukan hal-hal lain yang pertama meningkatkan personal branding. Oke. Yang kedua, membangun jaringan kerja. Relasi Gitu. ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan diri sehingga ketika orang lain butuh fotografer, kita selalu dalam daftar 3 fotografer teratas yang akan diambil oleh orang. Gitu. Oke. Itu. Jadi kalaupun menurun, kita bisa mengantisipasinya gitu. Atau dari sebelumnya juga udah dikasih tahu. Udah disarankan. Makanya dibikin pelatihan. Salah satunya itu untuk menyambut hal-hal yang tidak terduga seperti sekarang gitu. Kalau misalnya sekarang banyak yang menjerit, ya mungkin tidak melakukan apa yang disarankan. Oke. Mas, kalau misalnya ada nggak sih Mas cerita yang paling memorable atau yang sampai sekarang tuh masih diingat banget waktu ngambil foto di jalanan dari sisi Mas Cahyo? Oke, yang salah satunya itu adalah support luar biasa dari sport entusias. Support seperti apa tuh Mas? Selama saya di Jembatan Kuningan, karena saya nggak pernah pindah spot. Oke. Saya fotografer yang nggak pernah pindah spot. Spot saya hanya di Jembatan Kuningan. Kalau mau cari foto saya, kamu lewat Jembatan Kuningan. Saya biasanya itu adalah support luar biasa dari sport entusias. Di Jembatan Kuningan dulu itu sampai nasi tumpeng itu ada. Support itu macam-macam, bentuknya macam-macam. Itu yang menurut saya itu sebetulnya di dunia ini banyak orang baik. Banyak orang baik gitu loh. Banyak orang baik. Makanya kalau misalnya ada yang teman-teman itu yang terlalu memeras sport entusias dalam terkait penjualan yang mereka lakukan, itu biasanya kita agak
gimana sih kita ini bisa seperti sekarang Karena karena mereka. disupport oleh mereka. Betul. Kok mereka mau diperas sampai kering Hmm. kayak gitu. Tapi hal yang paling luar biasa adalah ratusan keluarga Mhm. di Jakarta, Jabodetabek bisa hidup selama pandemi karena fotografi jalanan ini. Oke, Itu luar yang paling biasa. biasa. Luar biasa, luar biasa. Mas, kalau ketika foto di jalan, foto apa sih Mas yang paling challenging? Apa mungkin pas lagi hujan badai atau pas lagi seperti apa sih? Ada beberapa foto yang challenging. Mhm. Challenging pertama ketika kita motret di ambience gelap. Hmm. Pesepeda atau pelari biasanya start 5:4, 5:30 masih Oh, gelap. pagi. Gimana kita dapat Bagus. foto bagus saat masih gelap? Itu challenging 1. Challenging 2, foto panning. Hmm. Foto panning kita jual lebih mahal. Oh. Satu foto 200.000. Hmm. Tapi tingkat kegagalannya sangat tinggi. Hmm. Dari 20 frame yang kita ambil mungkin hanya satu yang nyangkut fokusnya. Oh. Iya. Foto ketiga, challenging ketiga adalah ketika cuaca tidak mendukung, hujan deras, badai dan sebagainya. Kita memilih bertahan atau kita memilih pulang. Kalau saya ditanya, saya akan memilih bertahan. Karena apa? Foto-foto saat hujan itu terjadi, itu hasilnya biasanya epic. Foto-foto yang epic biasanya banyak dicari. Dan penjualan kita saat hujan dan sebagainya itu selalu lebih tinggi daripada penjualan di saat cuaca cerah. Begitu. Oke. Jadi berarti Mas di sana bawa jas hujan atau bawa payung atau Selalu ada di tas kita gitu. Oke. Kamera rain cover selalu ada. Mhm. Terus kemudian ponco selalu ada, dry bag selalu ada gitu. Termasuk duffel bag yang waterproof juga ada. Oke. Buat persiapan. Yang penting alat aman, tugas lancar, uang datang, keluarga senang. Mantap.